Oh iya nih. Tonton YouTuber CRTV. CRTV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Fajar yang sama-sama mengharapkan ridha Allah SWT. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmatnya kepada kita pada pagi ini, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan nikmat yang lainnya yang begitu banyaknya, sehingga Allah menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hendak menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak terhitung, tidak dapat menghitung kita karena terlalu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini, sebagai ekspresi rasa syukur kita kepada Allah SWT atas nikmat tersebut, kita manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah SWT dalam bentuk kita sholat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan i'tikaf sampai waktu syuruk, kita isi dengan sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah SWT berkenan menerima seluruh amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, demikian juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam berislam sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita masuk dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, pada bulan yang lalu saya menyampaikan sebuah materi tentang wajibuna nahwar rasul yang belum selesai. Barangkali hari ini akan saya lanjutkan, di mana pada bulan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan 4 makna dari anna Muhammadur Rasulullah. Jadi ketika kita mengucapkan atau bersyahadah, syahadah Rasul Muhammadur Rasulullah, terkandung 4 makna di sana. Ya, kita bahas bulan yang lalu. Pertama adalah tasdiquhu fima akhbar, bagaimana kita harus membenarkan apapun yang disampaikan atau dikhabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebuah kebenaran yang mutlak. Kemudian makna yang kedua adalah ta'atuhu fima amar, bagaimana kita berusaha untuk mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga istinabu ma naha anhu, bagaimana kita berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan makna yang keempat dari Muhammadur Rasulullah adalah la na'budullaha illa bima syara'a, kita tidak beribadah kecuali dengan mencontoh syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian dari 4 makna itu sudah kita bahas terkait dengan kewajiban. Pertama adalah mengimani, ya, beriman kepada Rasulullah SAW. Yang kedua mahabbatuhu, yang kedua mencintai Rasulullah SAW. Kemudian kita ta'zimuhu, yang ketiga yaitu
memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat yang sudah kita bahas adalah yaitu nusratuhu wa ta'ziruhu. Bagaimana kita berusaha ya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang yang keempat adalah yang akan kita bahas, yang kelima maksudnya, mahabbatu man ahabbahu. Jadi kewajiban kita yang kelima adalah mahabbatu man ahabbahu. Artinya mencintai para pecinta Nabi. Jadi kalau kedua mahabbatuhu, kita mencintai Rasulullah SAW. Yang kelima inilah mahabbatu man ahabbahu, mencintai para pecinta Nabi. Sekarang siapa yang mencintai Nabi? Pertama adalah sahabat. Para sahabat waktu itu adalah sosok ya, kumpulan manusia hebat, generasi terbaik ya, yang sudah membuktikan loyalitasnya, sudah membuktikan kecintaannya dan pertolongannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah SWT memberikan kedudukan yang mulia kepada para sahabat ya, dengan turunnya ayat dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Generasi pertama yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor. Kemudian walladzina tabauhum bi ihsan. Ya, kita bukan termasuk kaum muhajirin. Kita juga bukan termasuk kaum ansor. Tetapi kita berpeluang untuk masuk ini. Walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Maka Allah sudah memberikan sebuah julukan radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada mereka. Jadi terhadap kaum muhajirin dan ansor dan kepada siapapun yang mengikuti mereka dalam kebaikan, Allah sudah memberikan stempel mereka ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada mereka. Kemudian Allah sudah menyatakan dalam ayat ini, Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah keberuntungan yang besar. Nah, kalau Allah saja sudah memberikan kedudukan yang begitu mulia kepada para sahabat waktu itu, sementara ada sekelompok manusia yang mencaci maki sahabat, adalah kaum Syiah, kaum Rafidah. Ini sesuatu yang sangat bertentangan dengan firman Allah tersebut. Ya, bagaimana mereka mencaci Abu Bakar As-Siddiq, mencaci maki Utsman bin Affan, mencaci maki Umar bin Khattab dan memuliakan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini adalah kaum Syiah. Maka Bapak Ibu sekalian, yang kedua yang mencintai Rasulullah itu siapa? Ya, setelah sahabat adalah tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai generasi di belakangnya termasuk kita. Karena dua hadis yang saya baca pada kesempatan bulan yang lalu, bahwa ciri sempurnanya iman seseorang adalah ketika dia menjadikan Rasulullah lebih dicintai daripada dirinya sendiri, lebih dicintai daripada bapak-bapaknya, lebih dicintai daripada anak-anaknya, dan lebih dicintai daripada manusia seluruhnya. Ini hadis ini sudah saya sampaikan 2 bulan yang lalu. Ciri orang yang beriman itu adalah menjadikan Rasul lebih dicintai daripada dirinya sendiri, bapaknya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Maka kitalah para pecinta Nabi. Kita para pencinta Nabi yang diberikan kewajiban untuk saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an memberikan sebuah gambaran. Ya. Salah satunya di dalam surat Al-Fat ayat terakhir. Ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum.
tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud ila akhir ayat. Penegasan pertama, Muhammad adalah Rasulullah. Kalau saya sampaikan dalam kesempatan bulan yang lalu, salah satu untuk ta'zimuhu, mengagungkan atau memuliakan Rasulullah itu, ya, kita tidak dapati dalam Al-Quran Allah ini memanggil dengan ya Muhammad, tidak, tapi ya Nabi, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak, ya ayyuhar rasul balligh ma dan sebagainya, ya Nabi atau ya Rasul. Tapi konteks ayat ini adalah penegasan Muhammadur Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, dan orang-orang yang bersamanya adalah senantiasa bersikap tegas, bersikap keras terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, dan berkasih sayang di antara mereka. Nah, kemudian Allah menjelaskan cirinya bahwa mereka ini senantiasa sujud, rukuk dan sujud. Artinya memperbanyak amal soleh, memperbanyak sholat, bukan untuk pencitraan, tetapi yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Tujuannya bukan pencitraan, bukan yang lainnya, tetapi dalam rangka mencari karunia Allah dan keridhaan Allah. Inilah Bapak Ibu sekalian, motivasi tertinggi yang harus ada dalam diri kita sebagai umat Rasulullah SAW adalah yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Amal soleh apapun yang kita kerjakan, maka harus motivasinya bukan yang lain, tetapi mencari karunia Allah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yashri nafsahu batigha mardatillah wallahu raufum bil ibad. Al-Baqarah 207. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tarahum ruka'an sujud. Kemudian kamu lihat bekas sujud pada wajah mereka. Ini digambarkan dalam ayat ini, bahwa orang yang bersama Rasulullah ini ada pada wajahnya ada bekas sujud. Ternyata penafsiran dari bekas sujud itu bukan berarti, mohon maaf, jidatnya hitam. Enggak begitu Pak, ternyata. Kalau kita sholat di sini kira-kira dengan karpet yang empuk begini enggak menyebabkan jidat hitam Pak ya. Tapi bisa saja kalau misalnya karpet kasar gitu ya, itu bisa membuat itu. Tapi ternyata bukan itu yang dimaksudnya. Ada bekas sujud pada wajahnya adalah terlihat khusyuk, terlihat rendah hati pada dirinya ya. Inilah salah satu penafsiran yang saya baca, pada wajah mereka ada bekas sujud. Nah, sekali lagi penekanan dari ayat ini berkaitan dengan mahabbatu man ahabbahu, bahwa cirinya adalah ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara orang-orang yang beriman. Makna serupa Bapak Ibu sekalian juga bisa kita temukan di dalam surat Al-Maidah ayat 54, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un 'alim. Di dalam ayat ini Allah mengkabarkan, memberitahukan bahwa hai orang-orang yang beriman, ketika ada kaum yang murtad dari agamanya, ya, kaum yang sudah rusak, kaum yang sudah bejat begitu ya, rusak, murtad dan sebagainya, maka fasaufa ya'tillahu biqaumin, nanti Allah akan mengganti dengan kaum yang lain. Dan kaum pengganti itu memiliki ciri mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Jadi kira-kira kita ini ingin menjadi kaum yang diganti atau kaum pengganti Bapak Ibu sekalian? Halo?
Halo Bapak? Ya, kita insya Allah berkeinginan untuk menjadi kaum pengganti. Ya. Yang ciri pertama adalah kita cinta Allah dan Allah pun cinta kita. Kemudian ciri yang kedua adalah bersikap keras terhadap orang kafir, masih diulang di ayat ini. Kemudian lemah lembut, adzillatin 'alal mu'minin, lemah lembut terhadap sesama orang yang beriman. Kemudian berjihad di jalan Allah, tidak takut celaan oleh orang yang suka mencelah. Ya, itulah ciri-cirinya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapapun yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Jadi dua ayat tadi Bapak Ibu sekalian kira-kira sudah memberikan sebuah gambaran bagaimana sikap dari mahabbatu man ahabbahu. Sudah Allah jelaskan di dua ayat. Pertama Al-Fat ayat 29. Ayat ini Bapak Ibu sekalian sering dibaca oleh imam kita, insyaallah kita sering dengarnya. Dan Al-Maidah ayat berapa tadi? Ayat 54. Kemudian satu hal yang Allah tetapkan dalam surat Al-Hujurat ayat 10, ternyata Allah Subhanahu wa taala telah mempersaudarakan orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu dikatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman itu ketika Allah sudah memerintahkan harus berkasih sayang, harus lemah lembut, maka ayat ini menyatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah saudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah antara kedua saudaramu. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Dan persaudaraan orang yang beriman itu bukan hanya terjadi di dunia, tapi sampai akhirat. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, persaudaraan antar orang yang beriman itu bukan hanya di dunia saja, tetapi sampai akhirat. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya saat sekarang ini ada berbagai perkumpulan, paguyuban atau ikatan karena profesi misalnya, contohnya ada Pak Dokter Yani, Ikatan Dokter Indonesia misalnya, atau Ikatan Keluarga Minang misalnya, ada ikatan keluarga mana gitu, atau Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Apakah ikatan itu masih ada kalau sudah hari kiamat? Masih ada nggak Pak? Nggak ada Pak. Di akhirat nggak ada ikatan-ikatan seperti itu, paguyuban Pak, nggak ada. Tetapi persaudaraan orang yang beriman akan sampai berlanjut sampai hari kiamat nanti. Ya, surat Az-Zukhruf ini kemarin beberapa saat lalu ya imam kita sudah sampai Az-Zukhruf, sekarang surat Muhammad ya. Di ayat 67, al-akhillahu yauma idzim ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Kondisi di hari kiamat, teman karib saat hari kiamat nanti akan menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Illal muttaqun, kecuali orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa Bapak Ibu sekalian akan menjadi teman di dunia maupun di akhirat. Inilah Bapak Ibu sekalian, ternyata luar biasa bahwa Allah telah mempersaudarakan kita dimanapun kita berada. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Masya Allah ini Pak ini. Kalau kita merenungi hadis ini, sudahkah ini ada pada diri kita? Bahwa kita karena tanda kesempurnaan iman itu ketika kita mencintai saudara orang sesama mukmin itu seperti mencintai diri kita sendiri. Seperti itu Pak kira-kira. Mudah-mudahan Allah SWT kita berharap Allah menghadirkan kecintaan kita kepada sesama orang yang beriman sebagai bukti kesempurnaan iman kita. Dengan sesama orang yang beriman, pertama kali yang Allah sebutkan saling menolong.
Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong engkau dalam hal kebaikan dan takwa, dan jangan engkau tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Inilah Bapak-Ibu sekalian sebuah karakter yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah dan surat At-Taubah ayat 71, Al-Maidah ayat 2 dan At-Taubah 71, bahwa sesama orang yang beriman itu ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian sifat ini bisa hadir atau menjadi sifat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saling memberikan nasihat. Ini sesuatu yang perlu untuk kita kembangkan, kita budidayakan, saling memberikan nasihat terhadap sesama orang yang beriman. Dan ini pesan ini Allah sampaikan dalam surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di mana Allah sudah menyatakan sesungguhnya manusia itu sungguh dalam keadaan merugi kecuali orang yang beriman, beramal soleh, dan saling nasihati dalam hal kebenaran dan saling menasihati dalam hal kesabaran. Jadi saling memberikan nasihat Bapak sekalian, mudah-mudahan ini melekat dalam diri kita. Ketika kita melihat saudara kita yang dalam tanda kutip melakukan penyimpangan atau maksiat, mari kita memberikan nasihat karena Allah SWT. Kemudian ukhuwah, ya, persaudaraan yang terendah yang harus kita hadirkan dalam diri kita terhadap sesama orang yang beriman adalah husnudzon. Apa Pak? Husnudzon inilah tingkat persaudaraan yang paling rendah. Bagaimana kita berbaik sangka kepada orang yang beriman. Kalau kita melihat misalnya contoh, kok ada perasaan muka yang tidak enak dilihat dari saudara kita, maka mungkin kita harus berprasangka baik, oh mungkin ini teman saya ini sedang ada masalah, ya Allah mudah-mudahan segera diberi jalan keluar misalnya. Atau mungkin kita melihat saudara kita kok jarang ke masjid ya, kalau kita suudzon memang dia malas, mungkin lagi malas. Tapi kalau kita husnudzon, oh mungkin saudara kita banyak keperluan di luar, sehingga sholat jamaahnya tidak di masjid ini tapi di masjid di luar sana misalnya. Nah ini contoh-contoh husnudzon. Kemudian tingkatan yang tertinggi Bapak Ibu sekalian, dan ini diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 10, ya, adalah isar, mendahulukan kepentingan saudaranya dibanding kepentingan dirinya. Dalam redaksi surat Al-Hasyr ayat 9 itu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ini sudah kita bahas ketika tahun baru hijrah itu ya, bahwa sifat orang Ansor terhadap Muhajirin itu mereka lebih mendahulukan kaum Muhajirin dibanding dirinya sendiri walaupun dia sangat membutuhkan. Maka larangan-larangan kita sama sesama orang yang beriman yang Allah sebutkan dalam ayat selanjutnya dari surat Al-Hujurat, ya, ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling mengolok-olokkan antara satu dengan yang lain, karena boleh jadi kaum yang diolokkan itu belum tentu lebih jelek daripada kaum yang mengolokkan. Demikian juga janganlah wanita itu mengolok-olok wanita yang lain, karena boleh jadi wanita yang diolok itu belum tentu lebih jelek daripada wanita yang mengolok. Kemudian janganlah kamu mencela dirimu sendiri, ya, mencela dirimu sendiri itu Bapak sekalian, kalau kita baca dari maknanya, kita mencela saudara kita itu seperti kita mencela diri kita sendiri, ya. Kemudian janganlah kamu memanggil dengan gelar yang buruk.
Kemudian di ayat 13-nya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hei orang-orang yang beriman, kebaikan jauhilah olehmu kebaikan dari prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Nah, inilah kita dilarang untuk bersyuudzon dengan sesama orang yang beriman. Kemudian wala tajassasu, jangan kamu mencari-cari kesalahan. Wala yaktab ba'duhum ba'dha, jangan kamu menggunjing di antara kalian. Jadi beberapa larangan yang Allah sebutkan dalam surat apa tadi Pak? Al-Hujurat ayat 15. Kemudian walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ismam mubina. Nih, ketika dia menyakiti orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan, bukan karena pekerjaan atau amal yang dia lakukan, maka sungguh dia telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Jadi ini dalam surat Al-Ahzab dikatakan, siapapun yang menyakiti orang yang beriman tanpa kesalahannya, maka sungguh dia telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Walladzina yu'dzu, menyakiti siapa? Mukmin laki-laki dan perempuan. Merespon apa yang ayat ini Bapak Sekalian, kalau kadang-kadang kalau kita mikir ada seorang mukmin yang mendapatkan perlakuan yang buruk dari sisi hukum, yang kita nggak tahu apakah dia salah atau benar. Kalau seandainya itu merupakan bukan sebuah kesalahan dia, maka ayat ini berlaku bahwa orang yang melakukan tindakan itu telah melakukan kebohongan dan dosa yang nyata. Ya mungkin contohlah misalnya ketika ada ulama yang ditangkap dan dituduh teroris misalnya, wallahu a'lam bishawab, ya. Kalau misalnya itu tuduhan itu tidak benar, maka berlakulah ayat ini. Atau ini surat Al-Buruj, innalladzina fatarul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Ini larangan lain ya. Orang-orang yang menimbulkan bencana, apakah dia menyiksa ataupun membunuh dan sebagainya orang yang beriman, maka Allah sudah janjikan akan mendapatkan azab, dan mereka tidak bertaubat, tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam, dan mereka tidak bertaubat karena melakukan perbuatan yang menimbulkan bencana orang yang beriman, maka Allah sudah menyediakan azab neraka jahanam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bapak sekalian, itulah ya sedikit penjelasan terkait mahabbatu man ahabbahu. Bagaimana kita berusaha untuk mencintai para pecinta Nabi, sahabat dan orang-orang yang beriman. Kemudian yang keenam, kewajiban kita yang keenam terhadap wajibun nahwar Rasul adalah wirasatu risalatihi. Bagaimana kita mewarisi risalahnya. Mewarisi risalahnya. Kira-kira saya tanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini ingin mendapatkan warisan, Kak, kira-kira kita senang atau senang Pak kira? Halo? Warisan? Senang. Bahkan ada yang naudzubillah berebut. Ya. Kecuali warisan utang barangkali Pak ya. Kalau warisan utang kita nggak senang itu. Kita ini sudah mendapatkan warisan yang luar biasa, yang dengan warisan ini akan menyebabkan kita memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, falay yuqbala minhu, maka akan tertolak daripadanya, dan besok di akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi. Inilah risalah Islam yang Allah berikan kepada kita melalui Rasulullah SAW, yang menyebabkan kita ini berpeluang untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat dan juga dunia ini. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la yuftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Ali Imran ayat 91. Dan orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak pernah
bisa ditebus tebusan di antara mereka, walaupun mereka menebusnya dengan mil'ul ardi dhahaba, emas sepenuh bumi. Jadi iman kita ini Bapak sekalian, ketika ada seorang artis yang sudah masuk Islam, ini ada kisahnya, ketika ditawarkan bagaimana kalau seandainya engkau kembali murtad dan akan diberi imbalan 1 miliar, apa kata si artis tersebut? Mengatakan, iman saya tidak segitu nilainya. Dengan kata lain, iman saya lebih dari nilai 1 miliar. Maka ayat ini Bapak sekalian, lebih dari itu mengatakan iman kita ini melebihi nilainya Bapak Ibu sekalian, melebihi mil'ul ardi dhahaba, melebihi emas sepenuh bumi yang kita nggak tahu berapa nilainya. Ada yang bisa menghitung nilai emas sepenuh bumi itu berapa? Inilah nilai iman kita, lebih dari itu. Itu adalah warisan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita ini. Maka pertama tentu saja Bapak Ibu sekalian, tentu saja menjadi nasihat dari Allah SWT. Ya Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 208 bagaimana perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Perintahnya kita untuk ketika sudah mendapatkan warisan Islam, totalitas dalam berislam. Perintahnya, hai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas, secara menyeluruh, secara kafah. Nah, ini bahasanya adalah kafah, menyeluruh, totalitasnya. Mari kita berusaha untuk benar-benar menjadikan Islam itu menjadi bagian dari kepribadian kita, bagian dari satu-satunya jalan hidup kita, yang itu semua akan membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Setelah warisan itu kita hadirkan, kita mantapkan, kita tanamkan dalam diri kita, selanjutnya tentu saja ini bukan hanya untuk kita, tetapi kita wariskan juga kepada anak-anak kita, keturunan kita. Bapak sekalian, mari kita ambil sebuah pelajaran yang Allah angkat dalam surat Al-Baqarah ayat 133 ketika Nabiullah Ya'qub alaihissalam ingin menjumpai ajalnya. Apa yang dilakukan? Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi ketika Nabi Ya'qub alaihissalam ingin menjumpai ajalnya, ketika dia bertanya kepada anak-anaknya? Ini Bapak sekalian, ini dikisahkan ketika Nabi Ya'qub akan meninggal, akan sampai ajal, dia mengumpulkan anaknya dan bertanya kepada anaknya. Apa pertanyaannya? Ma ta'buduna min ba'di. Siapa yang kalian sembah anakku sepeninggal bapakmu nanti? Nah, ini pertanyaannya begitu Pak, untuk memastikan apakah iman itu sudah tertransfer, terwarisi untuk anak-anaknya. Kalau kebanyakan manusia gimana Pak? Kalau seandainya mau meninggal, kira-kira apa yang ditanyakan? Mata kulu namim, apa yang kalian makan nak? Nah, misalnya kalian nanti akan tinggal di mana nak? Akan kerja apa nak? Terus apa lagi? Nah ini apa yang, nah kali ini sekali lagi pelajaran. Anaknya menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Wahai ayah, ini anaknya menjawab, niscaya kami akan menyembah Tuhan engkau dan Tuhan nenek moyang engkau yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, wa nahnu lahu muslimun, dan kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Demikian juga pelajaran yang kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim ketika wa idh qala Ibrahimu di ayat ke-35 ini ya, wa idh qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, jadikanlah negeri ini adalah negeri yang aman,
Wajdubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari apa? Dari menyembah berhala. Ya, itu permintaan Nabi Ibrahim untuk dirinya. Dan untuk siapa? Untuk keturunannya, agar senantiasa memurnikan tauhid dalam bentuk tidak menyembah berhala. Atau di ayat 40-nya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini doa Nabi Ibrahim, Pak. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Ya, ini permintaan Nabi Ibrahim apa? Dirinya dan keturunannya adalah orang-orang yang mendirikan sholat, tetap ibadah kepada Allah SWT. Bagaimana dengan kita, Bapak sekalian? Allah SWT sudah memberikan wasiat kepada kita, kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladzun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang penjaganya adalah malaikat yang keras dan kasar, yang tidak pernah mendurhakai apa yang Allah perintahkan. Jadi perintahnya Pak, wasiat Allah SWT kepada kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari apa Pak? Siksa api neraka. Berbagai penafsiran dari ku anfusakum wa ahlikum naro, antara lain yaitu engkau bertakwa dan ajaklah keluargamu untuk bertakwa. Atau ada yang menyasar, engkau senantiasa taat kepada Allah dan ajak keluargamu untuk senantiasa taat kepada Allah. Atau ada yang menafsirkan, didik mereka dan ajari mereka. Ya, ini adalah penafsiran dari ku anfusakum wa ahlikum nar. Wallahu a'lam bishawab. Maka Bapak sekalian, tentu kecintaan kita kepada keluarga kita, ya, salah satu bukti cinta kita kepada keluarga itu apa Pak kira-kira? Salah satunya kita ingin bersama dengan keluarga kita, benar Pak? Ya, bayangkan ini, saya pernah mengalami kerja itu di Aceh, keluarga di sini. Yang saya pikirkan waktu itu, kapan saya dapat duit untuk beli tiket supaya bisa ketemu anak istri. Saya itu pengalaman Pak begitu. Mikirnya, duh, kapan ada tiket pesawat murah ya? Nah, setelah itu ada duit enggak itu? Pikirnya dipikirin. Ketika saya di Bia Cukai Aceh sana. Nah, tentu kita juga begitu Pak. Bahkan ada yang ini keluarga seorang, saya punya kakak ini. Karena ingin sama keluarganya, anaknya yang sudah berkeluarga dicariin rumah dekatnya. Yang satu lagi dekatnya, yang satu lagi calonnya juga ada di situ. Jadi ingin terus berkumpul sama anak dan cucunya. Dan inilah bukti kita cinta itu, ingin terus bersama. Nah, sebagai seorang yang beriman, tentu kebersamaan itu Bapak Ibu sekalian, obsesinya atau cita-citanya bukan hanya di dunia, tapi bagaimana kebersamaan itu berlanjut sampai akhirat, sampai surga Allah SWT. Maka kalau saya diminta untuk ngasih ceramah nasihat pernikahan, saya selalu menyampaikan ini. Baru pengantin, baru akad nikah, saya minta obsesi Anda hanya jangan bahagia dunia, tapi bagaimana bisa berkumpul dengan keluarga itu di akhirat, di surga. Inilah obsesi kita Pak. Dan bukti kita cinta itu tetap berkumpul dimanapun sampai akhirat nanti. Apakah bisa? Bisa nggak kira-kira Pak? Bisa. Allah sudah memberikan peluang. Perhatikan, dalam surat ke-52, surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattabahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalin syai' kullu imrin bima kasabarin. Dan orang-orang yang beriman dan anak keturunan mereka yang mengikutinya dalam keimanan. Perhatikan ayat ini Pak. Orang beriman dan keimanan itu diikuti oleh anak keturunannya, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Janji Allah, Allah akan mengumpulkan mereka di dalam surga. Artinya kalau kita
Amin ya rabbal alamin. Artinya kalau kita beriman, mari kita berusaha mewariskan keimanan itu kepada keluarganya. Dan Allah sudah menjanjikan, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah menjanjikan akan mengumpulkannya di dalam surga. Inilah obsesi terbesar kita sebagai seorang mukmin. Bahkan kabar gembira yang Allah sampaikan dalam surat Ghafir, surat 40, surat ke-40 ayat 6, yaitu ketika alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Jadi kabar gembira yang Allah sampaikan dalam ayat ini, bahwa malaikat yang memikul arsy dan yang mengelilingi arsy ini senantiasa yusabbihuna bihamdi rabbihim, senantiasa bertasbih dengan memuji Allah, kemudian senantiasa beriman kepada Allah, kemudian wa yastaghfiruna lilladzina amanu, memintakan ampun untuk orang yang beriman. Jadi luar biasa Bapak ya. Malaikat yang memikul arsy, yang mengelilingi arsy itu ya, salah satu yang dilakukan adalah wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mendoakan atau memintakan ampun kepada orang yang beriman dengan berdoa Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ya Allah, ampunilah orang yang senantiasa bertobat kepadamu dan mengikuti jalan agamamu, dan jauhkanlah mereka dari azab neraka jahim. Ayat 6. Ayat 7-nya masih dilanjutkan doa Rabbana wa adkhilkum jannati adnin lati wa'adahum wa man salaha min abaihim wa dzurriyyatihim wa azwajihim innaka antal azizul hakim. Masih doa malaikat, ya Allah, masukkanlah orang yang beriman itu ke dalam surga Adn yang engkau janjikan bersama orang-orang yang soleh dari keturunan mereka, dari istri-istri mereka, dan dari nenek moyang mereka. Nah, ini Bapak sekalian, ini doa malaikat di arsy agar orang yang beriman itu masuk surga Adn bersama siapa? Enggak sendirian, tetapi bersama keturunannya, bersama istri-istrinya, bersama nenek moyangnya. Ya, wah luar biasa. Ini kita sadar nggak Pak bahwa kita ini didoakan oleh malaikat di arsy sana? Ya kalau nggak sadar, tapi Allah sudah memberikan kabar. Dan tentu ini tidak kabar yang dalam bahasa intelijen itu A1, pasti benar karena sudah termaktub dalam Al-Quran. Nah, inilah kira-kira Pak Busalan obsesi kita Pak ya, dengan mewarisi risalahnya. Mewarisi apa? Risalahnya untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk orang lain ya. Untuk orang lain. Beberapa pekan yang lalu kan imam kita sudah sampai surat apa Pak? Surat, kalau sekarang surat apa tadi yang dibaca? Muhammad. Sebelumnya surat Al-Ahqaf. Ini ada kisah yang Allah angkat, kisah jin. Wa idz sarafna mulai ayat berapa ya? 30-an ya. Jadi kisah ketika Rasulullah membacakan ayat Al-Quran, maka datanglah sekelompok jin yang ikut mendengarkan ayat Al-Quran. Wa isarafna ilaika nafram minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumim mundzirin. Apa yang dilakukan? Diam. Nah, ini sudah memberikan instruksi kepada kaumnya ketika Rasulullah sedang membacakan ayat Al-Quran, diam kalian. Nah, maka ketika sudah selesai, kemudian mereka kembali kaumnya untuk memberikan nasihat, untuk menyampaikan apa yang telah didengarnya dari Rasulullah kepada kaumnya. Ya, ini kelanjutan ayatnya ada Pak, tapi intinya seperti itu. Apa serunya? Untuk senantiasa beriman dan menyambut seruan dari Allah SWT. Satu lagi saya sampaikan surat Yusuf ayat 108, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku,
Jalan apa? Ad'u ilallah ala basiratin. Jalan dakwah, jalan menyeru kepada Allah berdasarkan hujah yang nyata. Jalan ini ditempuh oleh ana wa man ittaba'ani, aku dan pengikutku. Jadi jalan dalam rangka untuk berdakwah, dalam rangka menyampaikan risalah Islam ini, Bapak Ibu sekalian, ditempuh oleh ana wa man ittaba'ani, oleh Rasulullah dan siapapun yang mengaku menjadi pengikut Rasulullah SAW. Termasuk siapa? Halo? Termasuk kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jalan untuk menyampaikan Islam, risalah Islam kepada orang yang lain. Itulah kewajiban yang keenam, yaitu mewarisi risalahnya. Kemudian selanjutnya adalah ihya'u sunnatihi, menghidupkan sunnah Nabi. Ya Bapak Ibu sekalian, kewajiban kita selanjutnya adalah menghidupkan sunnah Nabi. Sunnah ini adalah petunjuk dan jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya sunnah. Dan sunnah itu ada sunnah qauliyah, sunnah yang bersumber dari ucapan atau lisan Rasulullah SAW. Sunnah fi'liyah, sunnah yang bersumber dari perbuatan Nabi. Sunnah takririyah, sunnah yang bersumber dari ketetapan Nabi. Ya, satu contoh ketika para sahabat melakukan sebuah kebaikan, kemudian dilihat oleh Nabi, Nabi diam saja. Itu artinya sudah memberikan persetujuan, namanya sunnah takririyah. Dan ada ulama yang mencantumkan sunnah hamiyah, sunnah yaitu sesuai hasrat atau keinginan Nabi. Nah, ini contohnya apa? Contohnya ketika Nabi Muhammad SAW melakukan puasa sunnah di bulan 10 Muharram, para sahabat mengatakan, ya Rasul, bukanlah ini adalah juga dilakukan oleh Yahudi. Artinya 10 Muharram itu di samping dilakukan oleh Nabi, Rasul dan sahabat waktu itu, juga dilakukan oleh kaum Yahudi. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau tahun depan aku masih hidup, aku akan puasa di tanggal 10-nya. Ternyata tahun depan Rasulullah sudah wafat. Sudah wafat, sehingga belum pernah melakukan puasa tanggal 9 di bulan Muharram. Maka inilah ulama mengatakan ini sunnah hamiyah. Ya. Jadi apa dalil-dalil dalam Al-Quran yang mengharuskan kita untuk senantiasa memakai sunnah Nabi? Misalnya dalam surat Al-Hasr ayat 7, ayatnya panjang tapi saya ambil yang berkaitan dengan itu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diberikan oleh Rasul maka terimalah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Ini satu. Kemudian yang kedua, di dalam surat An-Nisa ayat 80, may yuti'ir rasula faqad ata'allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia taat kepada Allah SWT. Atau dalam surat Al-Ahzab ayat 30, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Al-Ahzab 36. Tidak pantas bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan ketika Allah dan Rasulnya sudah membuat ketetapan terhadap sebuah perkara, ada pilihan lain di luar ketetapan yang telah Allah berikan dan Allah dan Rasulnya. Ini kira-kira ada 3 ayat, dan masih ada ayat lain yang menjelaskan bahwa kita ini harus senantiasa mengambil sunnah Nabi. Karena ada di antara kelompok manusia ini yang menganut paham IS. IS apa? Ingkar sunnah. Tidak mau memakai apa? Memakai sunnah Nabi, hadis Nabi. Sehingga dalam mass media sudah mengatakan, ada seorang dosen yang mengatakan tidak ada perintah sholat waktu di dalam Al-Quran. Aduh, ini nih hadisnya nggak dipakai ini contoh-contoh seperti ini. Jadi kita harus mengambil di samping Al-Quran, penjelasannya ada dalam sunnah. Maka ada sebuah hadis yang mungkin saya baca ya Pak ya. Man ahya sunnatan min sunnati fa'alima bihan nas kana lahu ajruhu min amalin biha la yunqas min ujurihim syai'a.
Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah di antara sunnah Nabi kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengamalkannya tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun. Ini salah satu sunnah yang insya Allah ada di sini dan belum banyak di masjid yang lain, Bapak sekalian. Di masjid ini ketika zuhur lagi ya, subuh sampai waktu syuruk hidup masjidnya. Ada jamaah kita yang senantiasa iktikaf menunggu syuruk, ya seperti yang kita lakukan nanti. Tapi bukan hanya Jumat Sabtu, setiap hari ada. Dan saya lihatnya orangnya, si fulan ini setiap konsisten untuk itu. Ini adalah salah satu sunnah berdasarkan hadis Rasulullah bahwa ketika orang sholat subuh kemudian duduk, kemudian dia berzikir sampai waktu syuruk, setelah itu sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji umroh sempurna. Ini salah satu sunnah di antara banyak sunnah. Karena sunnah Rasulullah itu bisa berkaitan dengan ibadah, bisa berkaitan dengan akidah atau keimanan, bisa bisa dalam lingkup muamalah atau akhlak. Itu sunnah Rasulullah begitu sangat luas. Bisa jadi sunnah Rasulullah itu sesuatu yang sudah kita ketahui dan sudah kita amalkan. Bisa jadi sesuatu yang sudah kita ketahui tapi belum kita amalkan. Atau bisa jadi belum kita ketahui dan juga belum kita amalkan. Banyak. Udah bunyi tadi Pak ya. Rasanya saya nggak bisa jawab ini. Mudah-mudahan lain kali Pak ya kita teruskan kembali terkait dengan sunnah Nabi ini menghidupkan ihya sunnatihi. Masih ada kewajiban yang selanjutnya yang mungkin kita akan lanjutkan di pekan depan. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf saya tidak menjawab pertanyaan ini. Nanti kita jawab bulan depan saja insyaallah kalau masih ada umur ya insyaallah. Kita akhiri kajian ini dengan sama-sama kita hamdalah dan doa kepada Allah Majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang benar itu dari Allah dan apabila ada yang salah dan kurang itu dari kekhilafan dan kebodohan diri saya sendiri. Alhaqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.